Bapak Ibu, para suster, bruder, frater, teman-teman muda dan adik-adik, selamat siang. Ini satu-satunya hari dalam tahun liturgi yang tidak merayakan misa. Dan kita bersyukur setelah 2-3 tahun kita bisa mendengarkan lagi, masuk dan fokus mendengarkan Pasio yang dinyanyikan. Karena memang liturgi hari ini pandangan kita diajak untuk tertuju kepada salib, jalan derita Yesus. Sehingga dari Januari sampai Desember hanya satu hari ini kita tidak perayaan Ekaristi. Karena pandangan kita diajak untuk melihat pemberian diri Yesus di salib. Dan di bacaan pertama Yesaya mengatakan, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Lewat misteri salib, Tuhan membentangkan kepada kita hal-hal di luar pandangan yang lumrah, pandangan yang wajar, sebuah pandangan yang out of the box gitu ya. Berbeda sekaligus lebih berharga. Dan Yesaya sudah mewanti-wanti dalam kitabnya, banyak bangsa tercengang, raja-raja mengatupkan mulutnya. Dan inilah kita semua berkumpul di sini terheran-heran dengan perjalanan salib. Barangkali kadang-kadang kita hening di tengah-tengah jalan penderitaan. Atau kadang pula kita berisik. Kadang penuh semangat seperti Petrus, makantar-kantar gitu ya, menghunuskan pedangnya. Padahal tidak tepat. Kadang takut-takut seperti Nikodemus atau Yusuf Arimatea, sembunyi-sembunyi supaya pilihan prinsipnya tidak dilihat orang banyak. Bahaya nanti kalau orang tahu apa yang saya perjuangkan dalam iman Kristiani. Mungkin di waktu lain seperti Pilatus memaksa-maksa Tuhan berbicara. Mbok ngomong, mbok beritahu saya rencanamu itu apa. Katakan kepada saya maksudmu apa dengan hidup ini. Atau para prajurit kadangkala yang asik dengan dunia mereka sendiri, buang undi. Yesus menderita malah mainan buang undi pakaian Yesus. Bermain-main dengan bunga karang, anggur asam, dan hisop ketika Yesus sungguh-sungguh sedang haus. Bayangkan barangkali kita di mana. Dan bayangan itu sebentar kita ngeblurkan bayangan orang-orang yang asik ini. Dan autofokusnya terarah kepada Bunda Maria dan Yohanes yang setia. Mengikuti Yesus hingga akhir, Yesus mencintai sampai tuntas menjalankan perutusan Bapanya. Totalitas. Bunda Maria dan Yohanes pun belajar pula untuk mengikuti, mendampingi dan balas mencintai Yesus sampai tuntas juga. Dalam kata-kata surat kepada orang Ibrani dikatakan, sekalipun anak ia telah belajar menjadi taat. Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang, kita semua, yang taat kepadanya. Renungannya, panggilan taat bagi kita orang Kristiani. Setia seperti Yesus yang taat. Pertanyaannya, kenapa dan untuk apa kita taat dan setia mengikuti Yesus? Saudara-saudari yang terkasih, siang ini kita diajak untuk menghormati salib. Diam merenungkan, tetapi diam ini bukan diam pasif, melainkan diam yang aktif, merasakan peziarahan iman kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas iman. Dan kira-kira dalam perjalanan salib Yesus ini di mana kita berdiri, di mana kita berjalan, atau di mana kita berhenti. Cukup tadi malam, makan-makan di perjamuan malam terakhir, di Getsemani berdoa bersama Yesus, lalu kita mundur. Di luar rumah imam besar, di gedung pengadilan, sampai ke Golgota, atau tuntas hingga pemakaman. Dan tentunya masing-masing dari kita dengan usahanya untuk menangkap dan mengolah dalam iman tema hari ini. Salib, tanda cinta Kristus. Panggilan bagi kita semua, setiap pribadi beriman tentunya mengikuti seperti Bunda Maria dan juga Yohanes. Tetapi lagi-lagi dengan situasi kita, kelemahan, kerapuhan, dan dosa-dosa, kadang terasa berat
dan kemudian kita tertohok, tersentil, dan merasa panas ketika mendengarkan Nabi Yesaya berkata, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Entah seperti Simon Petrus yang menyangkal, para murid yang tunggang langgang, orang banyak yang berteriak, Barabas, salibkan dia. Atau Pilatus, atau para prajurit, atau lain pribadi yang ada dalam bacaan tadi. Lalu kita geleng-geleng kepala tercengang, seperti orang banyak yang juga tertegun melihat Yesus, kata Yesaya. Kita bertanya, ini apa-apaan? Dan memang kadangkala pilihan jalan penderitaan Tuhan membuat kita tertegun. Sejak awal Tuhan kita, Yesus Kristus itu membuat kita geleng-geleng kepala dan tertegun. Mulai dari pilihan lahir di palungan, makan dengan para pendosa. Kalau itu terlalu jauh, yang lebih dekat, baru-baru saja. Seorang raja naik keledai, pinjam pula. Kemarin seorang guru membasuh kaki murid-muridnya, tidak klop dengan tradisi masyarakat waktu itu. Dan siang ini Tuhan kita wafat di salib. Sebuah salib tanda kehinaan berat untuk orang pada masa itu. Saudara-saudari yang terkasih, pilihan-pilihan yang dibuat Yesus bisa jadi dalam terang bacaan pertama membuat kita, kata Yesaya, tidak tertarik, tidak suka, menutup muka, tidak masuk hitungan manusiawi kita. Kita sekali lagi menggeleng-gelengkan kepala terheran-heran. Ngapain sampai mau terluka, jatuh bangun di jalan salib? Tapi kemudian kita semakin kaget dan semakin menggelengkan kepala lagi dan kebingungan ketika itu semua ternyata untuk kita. Bukan untuk Yesus sendiri, bukan pula sekedar taat kepada Bapaknya. Yesus jadi anak domba Paskah untuk kita semua. Dan justru pada salib yang tampaknya hina, tampaknya Yesus dalam kelemahannya yang paling lemah, nyata di sana kebesaran Tuhan dan kasih-Nya kepada manusia yang total. Kemudian pertanyaan tadi di awal ketika kita bertanya, kenapa dan untuk apa taat setia seperti Yesus? Karena, kata Yesaya, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Sedemikian besar cinta Tuhan pada kita sampai rela memberikan nyawanya di salib. Dan kata Yesus, sudah selesai. Consumatum est. Sebuah totalitas cinta. Dan Yohanes kalau kita membaca pernah mengutip ungkapan Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hari ini di Jumat Agung, ini pula iman Kristiani yang nanti semakin nyata kasih itu dalam terang kebangkitan. Kemudian spontan, saudara-saudari, barangkali kita bertanya, sedemikian berharganyakah kita? Sedemikian berharganyakah Anda, saya, kita semua di mata Tuhan? Dan saking berharganya kita dan layak dicintai di mata Tuhan, Dia rela wafat bagi kita. Lah kok malah kadang kita yang kurang menghargai diri sendiri, kurang menghargai sesama kita, orang tua, sahabat, orang-orang terdekat. Maka marilah pada kesempatan penghormatan salib dan pada hari ini, kita bukan hanya melihat kayu salib dan korpus tubuh Yesus, melainkan kita diundang untuk bersyukur, menemukan dan juga merenungkan pertama cinta Tuhan yang berlimpah-limpah, dan yang kedua betapa berharganya diri kita di mata Tuhan. Salib bukan lagi tanda kehinaan, melainkan lambang kemenangan, tanda iman, kasih dan harapan yang kemudian memberikan keberanian bagi kita sebagai orang Kristiani. Sekaligus mari pada kesempatan ini kita mohon rahmat supaya cara pandang Tuhan, matanya yang memandang kita, menjadi cara kita pula memandang saudara-saudari kita, sahabat, keluarga, rekan kerja, teman kuliah, lingkungan sekitar, barangkali musuh juga, dan tentunya diri kita sendiri.
Mari kita hening sejenak merenungkan rangkaian bacaan dan pasio dari Tuhan kita Yesus Kristus siang hari ini.